Shalom teman-teman. Shalom. Mari kita siapkan hati kita akan memulai ibadah kita pada malam hari ini. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Sembah Engkau, Allah yang berkuasa, ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang berkuasa, ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku, Tuhan, tiada yang lain. Kau satu di hatiku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Hanya Kau Tuhan dalam hidup kami. Kau satu di hati kami, syukur Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih.
Terima kasih Yesus. Syukur Yesus. Ya Tuhan, terima kasih Kau telah memberikan kami kesempatan pada malam hari ini untuk mengikuti ibadah GOGC online Tuhan. Kiranya Kau berkati ibadah ini dari awal hingga akhirnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Shalom teman-teman, Shalom, apa apa kabar? Pastinya baik ya, selalu baik di dalam Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus satu-satunya sumber dari segala hal yang ada di dalam hidup kita. Amin. Amin. Mari kita nyanyikan pujian ini. Telah satu-satunya sumber dari segalanya, Kau kebenaran yang selalu ku pegang, Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Sekali lagi katakan Yesus satu-satunya. Telah satu-satunya sumber dari segalanya, Kau kebenaran yang selalu ku pegang, Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Amin. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Ya, teman-teman, sebentar tiba saatnya kita untuk menerima berkat firman Tuhan. Dari pujian yang akan kita nyanyikan ini, kita bisa belajar bahwa dalam keadaan apapun, mungkin dunia mengecewakan kita, dunia menyakitkan kita, tapi dari pujian yang akan kita nyanyikan ini, kita bisa belajar bahwa Tuhan Yesus selalu ada untuk kita. Jadi kita tidak usah merasa kesepian, sendirian, karena Tuhan Yesus selalu ada bersama-sama dengan kita. Dia selalu peduli dengan kita. Mari kita sama-sama naikkan pujian ini. Berikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu.
tak ada satupun yang peduli. Dia peduli saat dunia menyakitkan, bahkan yang terdekat pergi meninggalkanku. Dia ada. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu, Dia mengerti air matamu dan memulihkanku. Saat dunia kekecewakan dan tak ada satupun yang peduli. Dia peduli saat dunia menyakitkan, bahkan yang terdekat pergi meninggalkanku. Dia ada. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu, Dia mengerti air matamu dan memulihkanku. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu, Dia mengerti air matamu dan memulihkanku. Dia mengerti air matamu dan memulihkanku. Dia mengerti air matamu dan memulihkanku. Hanya Kau yang mengerti kami, hanya Kau ya Yesus. Yesus, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Amin Tuhan. Terima kasih Yesus. Ya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Syukur Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Sampaikan pada Yesus
Yesus, segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Hanya Engkau yang mengerti kami, Tuhan. Yesus. Haleluya, Yesus. Haleluya, Yesus. Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Mungkin seringkali dunia ini mengecewakan kami, menyakiti kami, Tuhan. Tapi kami tahu dan kami percaya bahwa Tuhan Yesus yang selalu ada dengan kami. Amin. Tuhan Yesus yang selalu peduli. Ya Yesus. Meskipun seolah semua meninggalkan kami, Ya Tuhan. tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Ya Yesus. Amin. Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan kami. Amin. Tuhan Yesus yang selalu membimbing kami, menuntun kami dalam menjalani hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena kami punya Allah seperti Engkau. Allah yang teramat baik dalam hidup kami. Ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Saat malam hari ini kami memohon kepadamu Tuhan, Amin. tetaplah bersama kami. Ya Tuhan Yesus. Karena mungkin terkadang dunia menyakiti kami, mengecewakan kami, tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Tuhan yang selalu menghibur kami. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Pakailah hidup kami Tuhan. Kiranya hidup kami ini semakin hari bisa menjadi semakin lebih baik dan semakin berkenan di hatimu dan juga mempermuliakan namamu. Pakailah hidup kami supaya hidup kami ini bisa menjadi berkat baik untuk orang-orang yang ada di sekitar kami maupun orang-orang yang ada di luar sana ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kalau sebentar tiba saatnya kami untuk menerima berkat firman Tuhan, kiranya Engkau mengurapi setiap kami yang akan mendengarkan firman Tuhan. Urapi setiap telinga dan juga pikiran kami agar kami bisa berfokus pada firman-Mu. Kiranya firman-Mu itu bisa bertumbuh subur di hati kami dan bisa kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan.
Kiranya setiap apa yang hamba-Mu perkatakan bisa berkenan di hati-Mu dan bisa mempermuliakan nama-Mu, serta bisa menjadi berkat untuk kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Salam saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kembali lagi kita di dalam ibadah GOGC pada sore malam hari ini. Dan sebelum kita menyambut kebenaran firman Tuhan, ada baiknya kita berdoa sejenak. Mari kita berdoa dalam kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah di dalam kasih karunia-Mu kami tetap tinggal dan bersekutu, berterima kasih, bersyukur atas semua kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Dan pada hari ini kami berkesempatan untuk mendengarkan firman-Mu, bersekutu dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah itu menjadi darah dan daging bagi kami, sehingga kami bisa melakukan dengan penuh hikmat dan kebijaksanaan daripada Engkau. Kau berkati hamba di dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah nama Tuhan Yesus Kristus dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Di hari yang penuh dengan sukacita ini, saudara-saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita buka ayat firman Tuhan kita pada sore malam hari ini yang saya ambil di dalam 1 Petrus pasalnya yang kedua. 1 Petrus pasalnya yang kedua ayat yang ke 20 sampai ayat yang ke 21. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Pada sore malam hari ini saya ingin menyampaikan tema renungan bagi kita tentang dipanggil keluar dan dipakainya. Jadi tema pada hari ini adalah dipanggil keluar dan dipakainya. Tentunya kalau saudara membaca mulai ayat yang pertama tentang pasal yang kedua ini, dengan subtema Yesus Kristus batu penjuru, peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah, demikian penjabarannya. Namun saya ingin menjelaskan tentang beberapa hal. Keadaan kita sebelum dipanggil atau diselamatkan adalah yang pertama, tidak ada kepastian dan pengharapan. Perasaan tertuduh dan ketidaklayakan itu selalu ada di dalam hati kita ketika kita belum merasakan panggilan Allah atau belum mendapat panggilan Allah. Karena panggilan Allah adalah karunia. Ingat itu, panggilan Allah adalah karunia. Dan keadaan saat kita belum dipanggil, ada kekacauan dan kerusakan dalam hubungan kita, baik itu dengan sesama dan dengan Allah. Itu sangat mempengaruhi. Orang yang benar memiliki iman akan mampu memperbaiki hubungannya dengan sesama, karena Tuhan berkati dia dengan kebijaksanaan. Karena iman itu adalah perbaikan hubungan dengan Tuhan. Jadi pengertian iman itu sendiri adalah hubungan dengan Allah. Mampu berhubungan dengan Allah, itulah iman kita. Cara hidup kita dalam keadaan berdosa selalu mengarahkan kita pada kehancuran dan kebinasaan. Itu selalu. Jadi poin penting tentang dosa adalah jalan yang mengarahkan saudara kepada kehancuran dan kebinasaan. Saya tidak pernah menemui dosa yang membawa kepada kebahagiaan yang abadi, tidak. Dosa mampu memberimu tawa, dosa mampu memberimu kesenangan, dosa mampu memberimu kebahagiaan, tapi sementara. Setelah itu kamu hancur, setelah itu kamu binasa. Anehnya kita malah menyenangi keadaan yang demikian. Kita merasa, oh ini tempat saya. Kita merasa, oh this is my place. Ini tempat yang saya inginkan.
Adanya kita selalu menyenangi keadaan itu karena kita puas dengan kegelapan yang membutakan iman kita. Dan membutakan kita akan anugerah Allah yang bertujuan menyelamatkan nyawa kita. Menyelamatkan jiwa kita. Di dalam 1 Petrus ayat yang ke-18 dikatakan demikian. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-18 dikatakan demikian. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak dan emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi darahnya tidak pernah memiliki noda dosa. Hidupnya tidak ada noda dosa. Tetapi mengapa dia harus ditimpahkan dosa? Mengapa dia harus menerima dosa? Mengapa dia harus menerima pukulan dari dosa? Mengapa dia harus menerima maut dari dosa? Mengapa dia? Karena dia punya anugerah yang tidak pernah kita bisa lakukan, yaitu mengorbankan seluruh hidup kita. Sang Bapa pun merelakan anaknya demi kita. Ini adalah sebuah pekerjaan yang sangat mustahil dilakukan oleh manusia. Namun Tuhan mampu melakukannya dan menyelesaikannya dengan tuntas tanpa ada utang lagi. Tetapi jangan berpikir karena utangmu telah lunas, kamu tidak perlu membayar sesuatu. Kamu perlu melakukan sesuatu, yaitu menerima anugerah. Menerima, kamu hanya disuruh menerima. Menerima dalam artian percaya dan beriman. Itu bayaran yang kita kasih. Walaupun sebenarnya bukan bayaran. Itu tidak bisa disebut dengan bayaran, bukan? Jadi hal yang perlu kita ketahui sebagai umat yang terpanggil atau Kristen. Yang pertama, berusaha melepaskan dan membuang kebiasaan yang sia-sia. Saya sudah katakan tadi, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu. Cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi. Jadi cara hidup yang salah itu memang mudah turun-temurun. Jadi jangan salahkan orang lain, jangan salahkan temanmu karena dia berbuat dosa. Oh ini salah, ini kamu menghakimi, tidak. Jadi saya selalu mengatakan demikian. Dan ada statement yang saya pegang. Kamu hanya perlu beriman. Kamu hanya perlu berdoa kepada Tuhan. Itu kamu perlu lakukan. Tapi kamu tidak perlu menghakimi orang. Kamu tidak perlu menjudge sesamamu. Meski dia berdosa apapun yang dia lakukan, itu tidak ada urusannya dengan kamu. Karena satu-satunya pekerjaanmu adalah percaya dan beriman kepada Tuhan dan melakukan imanmu. Dan satu hal yang kamu tidak bisa lakukan adalah mengambil pekerjaan Allah, yaitu menghakimi. Jangan pernah menjadi Allah dengan menghakimi saudaramu. Jadi sebagai orang Kristen kita harus berusaha melepaskan dan membuang kebiasaan yang sia-sia, yang melawan kehendak Allah dan meninggalkan dosa kita. Seperti kejahatan, tipu muslihat, pura-pura baik, dan ketidakjujuran serta kedengkian dan fitnah. Itu saudara bisa dapat baca di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang pertama. Itu jelas dipaparkan di situ. Namun saya ingin jelaskan suatu hal kepada Anda. Semua hal itu selalu berpotensi dimiliki oleh orang percaya. Kenapa saya bilang selalu berpotensi? Ingat, Tuhan hanya menghapus dosamu. Tuhan tidak pernah menghapus ingatanmu. Jadi ingat ya, ketika saudara ditebus bukan berarti semua ingatan terhadap dosa itu ditebus atau dihapus. No. Oleh sebab itu ada potensi untuk melakukannya kembali. Kenapa? Ketika saudara mengingat kejadian, oh enak sekali, saudara berpotensi untuk menghidupkan masa lalu itu. Oleh sebab itu saudara tidak bisa meminta kepada Tuhan untuk menghapus ingatan. Tuhan hanya bisa menghapus dosa. Jadi kita selalu berpotensi untuk melakukan dosa. Karena kita mempunyai ingatan terhadap dosa yang saya sebut karakter dari dosa. Tuhan bisa menghapuskan dosa, tetapi Tuhan tidak menghapus karakter Anda. Tetapi Anda harus berusaha memperbaiki karakter itu. Berpotensi dimiliki orang percaya yang bertujuan untuk mencerai beraikan domba dan tubuh Kristus. Jadi dosa itu bertujuan untuk menghancurkan kita dan mencerai beraikan kita dari tubuh Kristus.
Itu seperti ragi yang mengkamiri seluruh adonan atau merusak hubungan bahkan kebenaran yang kita percaya. Jadi dosa itu mampu menggerogoti intelektual, hati, dan kebenaran yang kita pegang. Kenapa? Karena dosa itu mengkamiri, merusak. Dosa itu menjadi perusak. Jadi ketika saudara senang dan diam di dalam dosa, sangat disayangkan jika saya harus mengatakan bahwa akan menjadi sangat susah untuk kembali. Kenapa? Karena orang yang sudah mengakar di dalam dosa, orang yang sudah senang di dalam dosa, sulit kemudian kita membujuknya. Oleh sebab itu, saudara tidak perlu memaksa orang bertobat. Saudara hanya perlu sebarkan kebaikan, sebarkan kebenaran, sebarkan itu. Kesaksian itu penting. Biarkan orang lain mencicipi kasih karunia Allah yang kamu dapatkan. Biarkan mereka mendengar, melihat tindakanmu. Di dalam Amsal ayat yang pertama, dalam Amsal 1 ayat yang 10 sampai 11 bahkan 15 dikatakan, orang yang menolak ajakan pergaulan yang salah adalah orang yang benar. Karena di mana kau berada, harusnya di situ Tuhanmu dimuliakan. Tolaklah ajakan yang salah. Itu yang dikatakan dalam ayat ini. Saya mengambil garis besarnya aja. Saudara bisa baca di dalam Amsal 1 ayat yang 10, ayat yang 11 dan ayat 15. Di situ menjelaskan tentang bagaimana kita harus menolak ajakan pergaulan yang salah. Karena di mana kau berada, harusnya di situ Tuhanmu dimuliakan, dan tolaklah ajakan yang salah. Ini berbicara tentang pergaulan. Karena kekristenan berbicara tentang kehidupan, berbicara tentang pergaulan, berbicara tentang pekerjaan. Di mana kau bekerja, muliakan Allah melalui pekerjaanmu. Di mana kau bergaul, harusnya Tuhan dimuliakan lewat pergaulanmu. Tapi sulit, bukan? Sulit. Kenapa itu sulit? Karena hatimu belum penuh percaya dan belum penuh mengasihi Tuhan. Oleh sebab itu perlu dibuang. Oleh sebab itu perlu dibuang. Apa yang perlu dibuang? Yang saya tadi jelaskan tentang kebiasaan buruk, dosa, segala hal. Oleh sebab itu kita perlu datang menghampirinya untuk mengenal dan bertumbuh di dalamnya. Jadi ingat, kita perlu datang dan bertumbuh di dalamnya. Step yang pertama datang menghampirinya, step yang kedua mengenalnya, step yang ketiga harus bertumbuh di dalamnya. Jadi kita perlu datang menghampirinya untuk mengenal dan bertumbuh di dalamnya. Tapi ketika kita datang dan mengenalnya, kita perlu menyerahkan diri kita secara utuh. Kita perlu bertumbuh melalui hubungan dengan firman-Nya. Karena di dalam pengenalan yang benar adalah orang yang benar-benar mau bertumbuh di dalam Tuhan melalui firman Tuhan. Kita hanya bisa bertumbuh melalui firman Tuhan. Pribadi kita harus mengenal Dia melalui firman ini, bukan melalui apa kata orang, bukan melalui apa kata pendeta, bukan melalui apa kata lain-lainnya. Oleh sebab itu ketika Anda mau bertumbuh, Anda perlu makanan rohani yang murni. Jadi apa tujuan Tuhan memanggil kita? Tujuan Tuhan untuk memanggil kita yang pertama adalah untuk melepaskan kita dari jerat dan upah dosa. Di dalam Roma 6 ayat 23, saudara bisa membaca dengan jelas ayat itu. Tetapi ketika Tuhan ingin melepaskan kita dari jerat dan upah dosa, kita seakan-akan membantah, kita tidak mau dilepaskan dari dosa itu. Kenapa? Kita menahan kesenangan terhadap dosa, kita menahan dan bertahan karena kita sangat suka terhadap dosa. Tanpa kita memikirkan bahwa upah dosa akan membumi hanguskan segala harapan itu. Satu-satunya harapan Anda hidup di dalam dunia ini sebagai orang Kristen adalah percaya kepadanya dan melakukan kehendak-Nya.
Namun ketika Tuhan hendak menolong kita dari jerat dosa, kita seakan-akan rindu di dalam dosa itu. Kita seakan-akan ingin hidup di dalam dosa. Kenapa? Karena ada kesenangan di dalamnya. Oleh sebab itu orang yang beriman adalah orang yang tahan akan godaan, orang yang berusaha meninggalkan dosa. Ingat, berusaha. Tidak ada yang instan. Tidak. Hidup menjadi seorang Kristen bukan segampang membalikan tangan. Namun hidup sebagai orang Kristen adalah tentang perjuangan untuk membenarkan kebenarannya terhadap apa yang dia percayai melalui tindakan percaya kepada Tuhannya. Dan yang kedua, memberi kemerdekaan dan kelepasan. Inilah tujuan utama Tuhan menyelamatkan kita. Tuhan menyelamatkan kita bukan untuk keuntungannya. Dia rugi besar terhadap hal itu. Dia harus kehilangan sang anak untuk melakukan pekerjaan besar itu. Namun dia tidak pernah hitung berapa dia rugi. Tidak. No. Dia tidak pernah buat tulis dia sudah buat mukjizat ini A, B, dan C. Tidak. Tuhan kita bukanlah Tuhan yang memberi kita utang dan piutang. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang memberikan kita anugerah. Namun ketika Tuhan hendak memberikan kemerdekaan dan kelepasan ini, kita seakan-akan sengaja mau dipenjara oleh dunia ini dengan segala kiat, dengan segala bentuk yang dunia tawarkan kepada kita. Mungkin itu cinta, mungkin itu harta, dan sebagainya. Dan tujuan Tuhan memanggil kita juga adalah memberikan jalan hidup baru. Ingat, ketika Anda benar-benar percaya kepada Tuhan, maaf saya ketawa karena saya sangat sedikit miris kepada keberagaman kita. Kita mengaku percaya, namun kita hanya menghidupi keberagaman, tapi kita tidak menghidupi apa yang kita percayai, agama apa yang kita pegang. Kita tidak pernah menghidupi hal itu. Kita hanya manusia yang berlabel agama. Kita tidak manusia yang berlabel Kristus. Nah, itu kesalahannya. Kita hanya berlabel Kristen, bukan berlabel Kristus. Harusnya label kita Kristus, bukan Kristen. Kristen hanya agama, tapi Kristus tentang karakter dan semuanya ada di situ. Jadi, ketika saudara benar-benar sudah dipanggil Allah, ingat bahwa Tuhan mempunyai jalan yang baru bagi Anda. Saudara ingin tahu jalannya? Makanya saudara dengarkan firman ini dan saudara baca firman Tuhan. Semuanya jelas. Dan yang keempat, memberikan kebenaran sejati. Di dunia ini banyak konspirasi. Di dunia ini banyak teori. Namun satu-satunya kebenaran yang sejati hanya Alkitab dan firman Tuhan. Dan yang kelima adalah untuk menjalani dan menerima hidup yang sesungguhnya. Ketika Anda benar-benar percaya kepada Tuhan dan mengimani Tuhan Allah kita, Yesus Kristus, saudara menerima hidup yang sesungguhnya. Dan ketika kita benar-benar menerima Dia di dalam kehidupan kita, yaitu Yesus Kristus sebagai Allah kita, kita akan benar-benar menerima kehidupan yang sesungguhnya, yaitu hidup menurut kebenaran firman Tuhan. Kalau hidup hanya sekedar mencari kesuksesan, hidup sekedar mencari pasangan, hidup sekedar berkeluarga, itu tidak hidup yang sesungguhnya. Namun itu hanya hidup dengan penuh ambisi, dengan penuh nafsu, dengan penuh tekanan. Kita hanya berpacu dengan dunia. Kita hanya bersaing dengan dunia. Siapa yang lebih sukses, siapa yang lebih kaya. Itu hanya hidup dengan penuh ambisi. Itu tidak hidup yang sesungguhnya. Karena Alkitab mengatakan orang yang benar-benar percaya dan menjalani kebenaran firman Tuhan adalah orang yang menerima kehidupan itu sendiri, meski dia kehilangan nyawanya. Namun sulit bagi kita untuk benar-benar mengaku kepada diri kita sendiri bahwa kita belum sampai kepada titik kita sangat merindukan Tuhan dan sangat ingin menyenangkan Tuhan. Jadi ketika benar saudara sudah menerima panggilan dari Allah, Anda menerima kepercayaan itu, Anda menerima anugerah itu, kita perlu dipakai sebagai batu hidup untuk pembangunan rumah Allah. Secara rohani, bukan gedung ya, tapi pembangunan rumah rohani. Perlu diketahui bahwa ketika kita mengakui identitas kita sebagai Kristen atau sebagai kepunyaan Allah,
di dalam kurung anak Allah yang telah menerima Yesus Kristus, kita harus sadar tentang keberadaan kita di dunia ini hanya sebagai pendatang atau tamu. Saudara bisa baca di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-13. Kenapa? Agar kita tidak berharap akan apa yang dunia tawarkan dan berikan. Kita harus sadar dan merindukan tempat kekekalan yang Tuhan janjikan. Kita bisa baca biar lebih jelas di dalam Ibrani pasal yang ke-11. Ayat yang ke-13. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi. Garis bawahi bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi. Saya lanjutkan dengan ayat 14. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Jadi ini semua tentang rindu ya. Bagaimana bangsa Israel yang rindu melihat tanah perjanjian, yang merindukan bagaimana Tuhan bisa berbuat banyak hal, berbuat baik kepada mereka. Mereka merindukannya. Namun, apakah kita benar-benar merindukan Tuhan? Saya sangat khawatir dengan kerinduan saya. Di mana rindu saya terletak? Di mana rindu saya berada? Aku hendak mencarinya, tapi saya tidak pernah menemukan bahwa rindu saya yang teramat-amat dalam berada dalam Tuhan. No. Saya berani mengoreksi diri saya bahwa ternyata semua hanya kemunafikan dan kejanggalan itu terjadi begitu saja karena saya sangat menyukai dunia, karena saya sangat tertarik kepada dunia. Saya berdua tidak benar-benar merindukan Tuhan. Bukankah itu yang sering sekali terjadi? Karena di dalam doa kita hanya tentang bagaimana kita bisa memperoleh sesuatu. Doa kita adalah tentang bagaimana kita bisa bahagia. Doa kita tentang bagaimana kita bisa memperoleh apa yang Tuhan ingin berikan. Jadi doa Anda tentang apa? Saya ingin memperdalami sedikit tentang kerinduan ini. Karena di dalam Mazmur pasal yang ke-84 ayat yang pertama sampai yang kelima itu tentang kerinduan. Bahwa disenangi tempat kediaman-Mu ya Allah. Hatiku hancur merindukan pelataran-Mu. Begitu kata firman Tuhan di dalam Mazmur 84. Saudara bisa baca. Tapi ketika kita berdoa, yang tersisa hanya keinginan, dan yang terbuang adalah Tuhan. Padahal Tuhan sangat merindukan kita. Tapi kita tidak pernah peduli terhadap kerinduan itu karena kita tetap peduli kepada diri kita sendiri. Oleh sebab itu, doa dan rindu adalah titik temu dari kasih, di mana si pendosa berdialog dengan Dia Sang Anugerah, di mana kita memiliki ruang untuk menemuinya lewat iman percaya kita, untuk bermesraan dengannya yang kita cinta. Rindu tidak membuatmu kuat, itu benar. Tapi Dia memberimu rindu agar kamu tahu bahwa Dia ingin kamu lebih kuat dengan terus-menerus merindukannya. Karena Dia berada dalam rindu itu. Tuhan selalu berada di dalam orang-orang yang merindukan Dia. Tetapi apa? Apa yang menjadi doa Anda sekarang? Doa Anda itu akan menunjukkan kepada siapa Anda rindu. Jika doa Anda tentang apa yang Anda mau, berarti Anda menuhankan apa yang Anda mau. Tapi jika Anda merindukan Tuhan, itu adalah suatu kualitas iman Kristen yang benar. Apa yang membuatmu hancur saat ini? Apa yang membuatmu merasa hampa? Apa yang membuatmu merasa bosan? Di dalam doa orang Kristen sekarang hanya 1 menit, dia sudah amin. Bukan berarti saya mengatakan doa pendek itu salah, tidak. Tapi mari koreksi diri kita. Apakah kita benar-benar bisa bersekutu dengan Allah? Bukan di dalam ruang waktu, tetapi di dalam ruang pertemuan yang sebenarnya.
di mana iman kita benar-benar menghubungkan kita kepada Allah Sang Pencipta, sumber iman itu sendiri. Iman kita peroleh dari kepercayaannya. Iman tidak pernah kita peroleh dari usaha kita, tidak. Dia yang berikan iman itu kepada kita, namun kita selalu mencemooh diri kita dengan menolak iman itu tumbuh di dalam kita. Karena itu, adakah rindu di dalam Tuhan? Adakah jiwa kita merindukannya? Adakah doa kita tentangnya? Doa kita selalu tentang diri kita sendiri. Kita selalu menarasikan, menceritakan tentang bagaimana terpuruknya kita. Ya benar, kita selalu terpuruk. Saya bukan menyalahkan saudara yang selalu meminta kepada Tuhan, tidak. Tetapi berhenti sejenak. Coba pikirkan apa yang Tuhan rindukan darimu. Tuhan sangat sayang kepadamu seperti anak sulung yang pergi menghabiskan berfoya-foya untuk meninggalkan ayahnya. Tetapi sang bapa tidak pernah menghitung berapa banyak yang telah dihabiskan. Dia hanya menunggu kedatangannya. Oleh sebab itu saya harus katakan ini. Jauh sebelum Tuhan merindukan. Jauh sebelum kamu merindukan Tuhan, Tuhan sudah merindukan kamu. Jadi, ketika ada tawaran yang dunia sodorkan kepada kita akan menolaknya karena kita merindukan tempat kediamannya. Oleh sebab itu, kita perlu untuk menjaga diri dari berbagai macam kejahatan, itu penting. Jadi, ketika kita bertahan di dalam iman, banyak penderitaan apapun itu, jika Anda benar-benar merindukannya, tidak ada yang menjadi sesuatu hal yang perlu saya permasalahkan dengan itu kan. Tetapi yang perlu saya jelaskan dan tegaskan pada kita pada sore malam hari ini adalah tentang bagaimana kita dipanggil dan kita merasakan kerinduan. Meskipun kita sudah tidak bisa berbuat banyak di pandemi ini, tetapi saudara bisa berkarya melalui apapun, sarana apapun. Tuhan sangat merindukan hal itu. Ingat saudara-saudara, bahwa setiap orang yang percaya akan berhadapan dengan masa yang namanya penghakiman, di mana setiap orang percaya akan memperlihatkan kualitasnya. Sebagai anak muda, saya mengatakan kepada saudara, tidak perlu cemas dan tidak perlu bimbang di dalam menjalankan iman. Saudara akan berbeda, benar. Saudara akan diabaikan, benar. Tapi ini bukan tentang semua hal itu. Tetapi ini tentang bagaimana saudara benar-benar menemukan diri Anda di dalam kegelapan yang telah hilang selama ini karena saudara tidak pernah benar-benar percaya kepada Tuhan. Tetapi ketika Anda mengambil sisi baiknya, Anda menemukan diri Anda di dalam Tuhan. Karakter yang selama ini Tuhan inginkan adalah karakter anaknya kembali lahir di dalam pemuda-pemudanya. Jika Anda sekarang sedang kuliah kerja, saya percaya Tuhan akan memberkatimu. Tuhan akan menyertaimu. Selagi kamu masih tetap di dalam sekutu doa yang penuh dengan kerinduan. Doa akan menjadi jalan bagi kita untuk bertemu dengan Dia lewat iman itu tadi. Dan Tuhan akan menemui kita di ruang doa itu. Temui Tuhan di dalam ruang doa. Dan katakan kepada Dia bahwa kita sangat merindukan Dia. Kerinduan kita hanya berlabuh di Dia. Cinta kita berpusat kepada Dia. Dan jangan pernah sia-siakan waktu yang ada. Kita tidak tahu kapan ini semua akan berlalu, tapi yang pasti jangan pernah hanya karena badai, goncangan, iman kita berlalu. Iman kita perlu kita pegang dan kita akan menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Terima kasih. Mari kita berdoa. Biarlah Tuhan, firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kami semua. Kami yang telah Engkau panggil dan hendak Engkau pakailah kami sesuai dengan rencana. Dan ampuni kami atas segala kesalahan yang kami lakukan, kelalaian yang kami lakukan. Apapun yang terjadi Tuhan, hanya satu kerinduan kami, yaitu mengenal Engkau lebih dalam. Dan lebih lagi menjadi orang yang dewasa dalam iman.
Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.